Halo Studio Lovers, Presiden Jokowi menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 9 Januari 2023 lalu. Nah, lawatan Anwar Ibrahim ke Indonesia merupakan kunjungan resmi pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang dilantik tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Keduanya setuju ASEAN harus berperan menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan damai. Tentu saja kesepakatan ini didasari fakta kedua negara serumpun memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Nah, kira-kira siapakah yang lebih unggul? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia memang cukup menarik ya untuk dibahas. Nah, Indonesia bukanlah negara yang bisa dianggap remeh dalam bidang pertahanan. Pasalnya, kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia dinilai cukup baik ketimbang negara-negara di benua Asia, Eropa, dan Amerika. Bahkan dalam tingkat ASEAN Studio Lovers, militer Indonesia memimpin di posisi pertama dan tentu saja mengalahkan kekuatan militer negara tetangga, yakni Malaysia. Nah, pada tahun 2023 ini, Global Firepower telah merilis daftar ranking kekuatan militer negara-negara di dunia. GFP merilis ranking militer dunia tiap tahun dengan kriteria penilai berupa kondisi geografis, kondisi keuangan, jumlah unit militer, sampai soal logistik. Aspek-aspek inilah yang kemudian di-ranking dalam menentukan kekuatan militer suatu negara. Di tahun 2023 ini nih, Indonesia berada di ranking 13 dengan power index 0,2221. Untuk skor 0,0000 ini dianggap sempurna ya Studio Lovers. Sedangkan Malaysia berada di posisi 42 dengan power index 0,6189. Jika dilihat dari sini, tentu saja militer Indonesia jauh lebih kuat ketimbang negara tetangga Malaysia Studio Lovers. Menurut catatan GFP, kekuatan militer Indonesia ini ditopang oleh indeks kekuatan finansialnya, di mana nilai Purchasing Power Parity atau PPP termasuk ke dalam 10 besar ranking dunia. Nilai Purchasing Power Parity Indonesia mencapai angka 3.130.470 juta US dollar, menempati urutan ke-7 dari 145 negara. Di samping itu, Indonesia merupakan penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia dengan jumlah produksi sebesar 563.728.000 metrik ton per tahun, di mana batu bara ini dianggap sebagai sumber daya energi yang penting bagi negara. Untuk jumlah populasi, Indonesia pun menempati urutan keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Total populasi Indonesia mencapai 277.329.163 jiwa, di mana 111 juta diantaranya dianggap layak masuk di dunia kemiliteran. Indonesia bisa menempati peringkat ke-13 karena memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Nah, sekedar info nih Studio Lovers, paramiliter berkaitan dengan pasukan keamanan yang disusun seperti pasukan militer dan berfungsi sebagai elemen pembantu tentara. Lalu Indonesia juga memiliki 400.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sementara Malaysia Studio Lovers mempunyai 85.000 personil aktif, 52.000 personil cadangan, dan 100.000 paramiliter. Kemudian Malaysia juga mempunyai 15.000 personil angkatan udara, 80.000 personil angkatan darat, dan 15.000 personil angkatan laut. Dari sini bisa dinilai jika jumlah personil mereka cukup jauh dari Indonesia karena memang jumlah penduduk Malaysia hanya menempati urutan ke-43 dunia dengan total populasi pada tahun 2023 ini sebesar 33.490.800 jiwa. Jadi soal personil militer, Indonesia sudah unggul ya Studio Lovers.
Selanjutnya masuk ke sektor udara. Indonesia memiliki 41 unit pesawat tempur, sementara Malaysia hanya 26 unit. Lalu pesawat serangan khusus, Indonesia memiliki 37 unit, sedangkan Malaysia hanya 12 unit. Selanjutnya soal pesawat pengangkut, Indonesia memiliki 67 unit, Malaysia hanya 18 unit. Pesawat pelatih, Indonesia memiliki 128 unit, sedangkan Malaysia hanya 38 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, sementara Malaysia hanya 6 unit. Helikopter militer, Indonesia mempunyai 176 unit, sedangkan Malaysia hanya 43 unit. Untuk helikopter serang, Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Malaysia 0 unit. Untuk peta kekuatan udara menurut GFP, Indonesia menempati posisi ke-25, sementara itu Malaysia ke-54. Untuk sektor darat di Studio Lovers, Indonesia memiliki 314 unit tank, sementara Malaysia hanya 48 unit tank. Lalu untuk kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 12.008 unit, sementara itu Malaysia memiliki 19.544 unit. Artileri gerak, Indonesia memiliki 153 unit, sementara Malaysia 0 unit. Artileri derek, Indonesia mempunyai 414 unit, sedangkan Malaysia 196 unit. Proyektor roket, Indonesia memiliki 63 unit dan Malaysia 54 unit. Lanjut lagi nih untuk sektor laut, Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak memiliki kapal induk dan kapal perusak. Nah untuk frigates, Indonesia memiliki 10 unit, sedangkan Malaysia hanya 3 unit. Lalu kapal korvet, Indonesia mempunyai 21 unit, sedangkan Malaysia hanya 6 unit. Kapal selam, Indonesia mempunyai 4 unit, sementara Malaysia hanya 2 unit. Untuk kapal patroli, Indonesia mempunyai 202 unit, sementara Malaysia hanya 29 unit. Kapal perang ranjau, Indonesia memiliki 13 unit, sementara Malaysia 4 unit. Jelaslah ya perbedaannya Studio Lovers. Nah, untuk anggaran militer Indonesia menyentuh angka 9 miliar US dollar atau setara dengan 137 triliun rupiah. Sementara itu anggaran militer Malaysia hanya sebesar 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 42 triliun rupiah. Untuk anggaran militer ini di Studio Lovers, menurut data GFP, Indonesia menempati posisi ke-25, sementara itu Malaysia berada di posisi ke-61. Dengan ini, kekuatan militer Indonesia jauh lebih unggul ketimbang Malaysia, Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang perbandingan militer Indonesia versus Malaysia tahun 2023 ini. Nah cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.